Tempo hari Miko pergi ke dokter gigi. Sesampainya di ruangan dokter, dia ngelihat 2 pintu menuju ruang lain. Dan saat itu petugasnya lagi nggak berjaga. Jadi Miko cuma nyari tahu sendiri. Dia nyoba ngebuka pintu yang di sebelah kanan, lalu pindah ke pintu yang sebelah kiri. Mana ya dokter gigi yang asli? Yang di ruangan sebelah kiri, dokter gigi itu lagi berdiri sambil megang alat perawatan gigi. Di hadapannya ada anak ABG yang giginya lagi dibersihin secara profesional. Tapi di sebelah kanan, dokternya lagi megang mesin tato. Pasiennya juga ngeliatin dia dengan penuh curiga. Yeni lagi uji nyali di rumah angker sambil nyari barang antik. Beberapa jam kemudian, dia kecapean dan pengen menikmati bekal makan siangnya. Dia memasuki ruang makan dengan meja besar dan 3 kursi. Kemudian, dia nyalain lilin dan bersiap duduk. Tapi tiba-tiba, dia ngelihat keanehan di kedua kursi itu. Kursi mana yang harus Yeni pilih? Karena sangat jeli, Yeni milih kursi yang di tengah. Di kursi sebelah kiri ada kuku nongol keluar. Dan kursi sebelah kanan sudah ditempati. Lihat aja tuh, ada hantu yang udah duduk di situ. Satria lagi mengikuti ujian tata boga. Dia pengen banget jadi chef. Dan sebentar lagi, cita-citanya itu akan terwujud. Dosen bilang, mahasiswa yang bisa menjawab semua soalnya akan mendapat sertifikat kehormatan dan uang tunai 150 juta rupiah. Dia juga akan ditawari posisi sebagai sous chef di sebuah restoran paling bergengsi di Paris. Semua mahasiswa bisa menjawab 19 pertanyaan, dan sekarang tinggal 1 pertanyaan terakhir yang paling sulit. Telur apa yang gak bisa matang meski sudah direbus berjam-jam? Tanya sang dosen. 2 hari kemudian, Satria sudah ada di atas pesawat menuju Paris. Ternyata cuma dia yang tahu jawabannya. Jadi telur apa sih yang ditanyakan oleh dosen itu? Telur yang direbus di atas kompor mati. Mau ngerebusnya sampai berjam-jam atau berhari-hari pun gak akan matang kalau kompornya gak dinyalain. Vina minta tolong suaminya untuk belanja bulanan di supermarket. Cowok itu biasanya suka banget sama teka-teki, jadi catatan belanja mereka juga berupa teka-teki. Vina minta Mahendra untuk beli 3 produk ini. Bertepung, tapi juga bisa sebesar batu. Berambut panjang dan halus, tapi bukan duta sampo. Dan ada di dekat monyet, tapi bukan kawanan monyet. Jadi Mahendra harus belanja apa ya? Dia perlu beli kentang, jagung, dan kacang mede. Yeni terkunci di suatu ruangan bersama 15 orang. Masing-masing dari mereka bisa melihat seluruh ruangan dan semua orang di dalamnya tanpa menoleh atau berpindah tempat. Untuk keluar dari situ, Yeni harus bisa naruh jeruk agar 1 orang aja yang gak bisa melihatnya. Cewek itu akhirnya berhasil melakukan misinya, tapi gimana caranya ya? Dia naruh jeruk itu di atas kepala seseorang. Penjahat kelas kakap di kota X menyandera Rian, seorang pengusaha sukses. Dia mengunci Rian di dalam ruangan sambil bilang, "Aku nggak akan bebasin kamu sebelum kamu bisa melipat gandakan uang ini." Kemudian penjahat itu naruh uang 100 juta di atas meja. Saat si penjahat kembali ke ruangan, Rian sudah menggandakan uangnya. Padahal dia nggak keluar dari situ atau menghubungi orang lain. Kok bisa gitu? Dia naruh uang itu di depan cermin. Di pagi buta, Aslan mendapat telepon dari temannya, seorang pemilik perusahaan besar. Cowok itu lagi stres berat karena telah kehilangan surat kontrak penting. Malam sebelumnya, surat itu masih ada di meja kerjanya. Tapi keesokan harinya, sudah hilang tanpa jejak. Aslan segera datang ke lokasi untuk menginterogasi para karyawan. Kemudian dia mendapatkan 3 tersangka. Benny bilang saat itu dia pergi ke bioskop, Sony ngajak ceweknya makan malam, dan Yesi datang ke pesta. Setelah mendengarkan semua keterangan mereka, Aslan langsung tahu pelakunya.
Benny udah bohong tuh, tiketnya belum disobek. Jadi sebetulnya dia nggak pergi ke bioskop. Telah terjadi pencurian di restoran ini, pencurinya menggasak semua uang di kantor sebelum restorannya dibuka. Detektif segera tiba untuk melakukan interogasi. Koki bilang dia lagi sibuk kerja, jadi nggak sempet jalan-jalan atau mengamati sekeliling. Lagian dia nggak ngelihat apa-apa kok. Petugas keamanan bilang dia lagi ada di kamar mandi dan nggak nyuri uang di situ. Kemudian pelayan bilang dia sempat ngelihat ada pengunjung yang berjalan ke arah kantor, tapi dia cuma membiarkannya aja. Dan akhirnya pelayan ditahan karena nyuri uang itu. Kenapa gitu? Saat itu restoran belum buka, jadi nggak akan mungkin ada pengunjung. Bianca seorang penulis yang lagi melamar kerja di penerbit majalah fashion. Tapi bos ceweknya lumayan aneh. Setelah wawancaranya berjalan mulus, Bianca nggak diterima kerja karena umurnya masih terlalu muda. Bos itu kemudian nuangin air ke dalam gelas dan minta Bianca untuk memberinya segelas jus apel biar dia gagal. Tapi syaratnya ada 2, air itu harus tetap ada di dalam gelas tapi nggak tercampur dengan jus. Akhirnya Bianca berhasil melakukannya dan mendapatkan pekerjaan itu. Gimana caranya? Dia naruh gelas itu ke dalam freezer sampai airnya membeku, lalu nambahin air jus di atasnya. Di pesta ulang tahunnya, Dila mengundang 3 temannya dan mendapat 3 hadiah ini. Sepasang high heels, 1 set make up dan anting emas, tapi Dila kurang suka salah satu hadiahnya. Memangnya dia nggak suka sama hadiah yang mana dan kenapa bisa gitu sih? Dia nggak suka anting emas itu karena nggak akan bisa memakainya. Telinganya nggak ditindik tuh. Mungkin sebaiknya ditindik aja lah, Dila. Yuda lagi bikin pizza untuk keluarganya dan Siska barbekyuan di luar rumah. Tindakan siapa yang kurang tepat? Yuda, dia lupa nyalain ovennya. Jody seorang detektif terkenal yang bisa mecahin kasus-kasus sulit. Suatu hari, saat dia lagi menginvestigasi kasus, dia nemu bukti super penting. Keesokan harinya, dia malah terbangun di dalam sumur. Sumur tua itu kelihatan dalam, tapi nggak berair dan cukup berdebu. Masalahnya dia nggak bisa manjat keluar. Tiba-tiba, wajah tersangka utama Jamal muncul dari mulut sumur. Bapak nggak akan bisa ngebongkar kejahatan saya. Sebentar lagi juga tenggelam, serunya. Kemudian tanah mulai berjatuhan di atas kepalanya. Penjahat itu mau menguburnya hidup-hidup. Tapi sejam kemudian, Jody berhasil keluar dari sumur itu. Gimana dia bisa lolos dari situ? Detektif itu mulai menggerakkan tubuhnya, kemudian ngeratain semua tanah yang jatuh. Setelah mendekati bibir sumur, dia melompat keluar untuk menyelamatkan diri. Yani pulang larut dan karena sangat kecapean, akhirnya dia naik bus aja. Padahal udah tengah malam, tapi bus itu masih penuh dengan penumpang. Dia mulai mencium keanehan pada sebagian penumpang. Di mana zombinya? Di dalam bus ada 20 penumpang dan 2 diantaranya adalah zombie. Lengan cowok di sebelah kanan ini agak diperban, sedangkan cewek ini selalu ngeluarin bunyi nyeremin. Tiap orang di kota A menganggap Johnny kurang cerdas. Tiap kali ditawari uang 10.000 dan 5.000 rupiah, dia akan selalu milih yang 5.000. Banyak orang juga ngasih tawaran serupa setiap hari, tapi dia nggak mengambil uang yang lebih banyak. Kenapa Johnny dianggap cerdas?
Sebenarnya Joni sangat cerdas karena dia bisa dapat uang tanpa perlu bersusah payah. Selama dia mau milih uang yang lebih sedikit tanpa ngasih alasan, orang lain akan terus berdatangan untuk nyoba trik ini. Kamu lihat mobil ini kan? Dia udah nolak uang 10 ribuan selama 10 tahun sehingga tabungannya cukup untuk membeli mobil. Kamu sedang mengunjungi galeri foto, setelah ngelihat deretan foto di dinding, kamu tahu salah satunya seharusnya dipasang di ruangan lain. Di situ ada foto rakun, lama, bola, dan balon. Apa kamu tahu gambar yang kelihatannya paling beda? Waktumu cuma 7 detik untuk menebak. Gambar lama, ketiga objek lain cuma punya 1 A, sedangkan kata lama punya 2 huruf A. Ingat ya, jangan deket-deket sama si lama ini, bisa-bisa wajahmu kena air liurnya. Gak lucu banget kan? Dengan 3 batang korek api ini, apa kamu bisa bikin jadi 6 tanpa matahin semuanya? Gak ada yang bilang kalau angkanya harus 6 standar kan? Jadi korek api ini bisa dibikin jadi angka 6 Romawi. Caranya, kamu tinggal satuin ujung bawah di kedua korek pertama untuk ngebentuk angka 6 Romawi. Di hari pertamamu masuk kerja di kantor baru, sebagian rekanmu kelihatan kurang ramah dan kamu nggak tahu alasannya. Mereka juga punya kebiasaan aneh, nggak pernah minum kopi, dan bekerja minimal 12 jam dalam sehari. Laura, sekretaris di meja resepsionis, bilang, kadang perusahaan kalian nyewa robot yang lebih bertenaga daripada manusia dan nggak suka minum kopi. Dia juga bilang agar kamu menjauhi robot itu. Nggak usah ngajak ngobrol atau nyapa mereka deh, karena perilaku mereka nggak bisa diprediksi. Apa kamu bisa nebak robotnya yang mana? Anna, Miko, atau Lucy? Miko, cuma dia yang lengan kirinya dipasangi saklar.